Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retna Pujianingrum dari Teknik Lingkungan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah cangkang kerang Kupang di Desa Balongdowo, Candi, Sidoarjo. Untuk latar belakangnya, lokasinya berada di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Karakteristiknya, sentra produksi olahan makanan laut yakni kerang Kupang. Volume limbahnya mencapai 500 sampai 700 kg cangkang kupang per hari. Masalah utamanya pembuangan sembarangan ke lingkungan. Jadi di Desa Balongdowo, sebuah desa di Kecamatan Candi, Sidoarjo, dikenal sebagai sentra produksi olahan makanan laut, terutama kerang kupang. Aktivitas ini menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar, terutama cangkang kerang kupang. Dalam satu hari, sekitar 500 sampai 700 kg cangkang kupang dihasilkan oleh industri rumahan dan pedagang olahan laut di kawasan tersebut. Saat ini, sebagian besar limbah cangkang tersebut dibuang sembarangan di sekitar lingkungan atau ke sungai, menimbulkan pencemaran dan bau tidak sedap. Tidak terdapat fasilitas daur ulang resmi atau sistem pemilahan sampah yang memadai. Jadi pembuangan limbah masih bersifat individual dan tidak terkoordinasi, terutama untuk limbah cangkang keras yang dianggap tidak memiliki nilai guna. Jadi di Desa Balongdowo, cangkang kulit kerang tidak diolah lebih lanjut, dibuang begitu saja di sekitar lingkungan. Jadi sekitar per hari 500 sampai 700 kilo cangkang kupang itu menumpuk di lingkungan Desa Balongdowo. Dampak lingkungannya menjadi pencemaran lingkungan, itu pasti. Baunya tidak sedap. Sistem pengelolaan limbah terbatas, tidak ada fasilitas daur ulang resmi, pembuangan tidak terkoordinasi. Kendala utamanya dari faktor masyarakat ada rendahnya kesadaran tentang dampak lingkungan, kurangnya pemahaman potensi ekonomis limbah, partisipasi warga masih minim. Dari faktor infrastrukturnya, tidak ada tersedia sarana pengumpulan khusus, kurangnya dukungan dari pemerintah desa, keterbatasan akses teknologi dan informasi. Ada solusi yang diusulkan dari limbah cangkang kerang kupang ini, yakni bank limbah khusus cangkang laut, terutama cangkang kerang kupang. Bank limbah ini dikelola oleh Karang Taruna atau kelompok pemuda. Pengumpulannya berkala dari rumah produksi hingga pasar. Prosesnya di lokasi pengolahan sederhana. Potensi produknya bisa dijadikan campuran paving block yang ramah lingkungan. Kemudian bisa dibuat bahan dasar pupuk atau pakan ternak. Bisa juga dibuat material kerajinan tangan, yakni dekorasi atau hiasan. Manfaatnya bisa mengurangi volume sampah yang menumpuk di daerah lingkungan Desa Balongdowo, serta memberikan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat sekitar. Inisiatif yang bisa dilakukan: peran mahasiswa dan pemuda, program pelatihan dan pendampingan, kolaborasi dengan komunitas kreatif dan UMKM, teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan sampah, grup edukasi WhatsApp, membangun komunitas peduli lingkungan. Dari pemerintah desa juga melakukan peraturan desa atau Perdes untuk pengelolaan limbah organik, subsidi peralatan sederhana,
insentif bagi pelaku UMKM, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan kebijakan berbasis partisipasi warga. Jadi, yang dilakukan untuk meminimal limbah tidak hanya dari warga sekitar saja. Jadi, kita juga sebagai mahasiswa dan pemuda juga harus turut andil untuk mengurangi limbah tersebut, dibantu dengan pemerintah desa. Inovasi teknologi sederhana. Ada teknologi yang bisa dibuat untuk mengolah limbahnya. Yang pertama, penghancur cangkang manual. Yang kedua, pengering tenaga surya. Yang ketiga, pencetak paving blok berbahan limbah organik. Yang keempat, tidak memerlukan investasi besar. Yang kelima, dapat digunakan secara kolektif. Kesimpulannya, untuk potensi keberhasilannya bisa mengurangi pencemaran lingkungan, menciptakan nilai ekonomi baru, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membangun ekosistem pengelolaan limbah berkelanjutan. Kunci suksesnya kolaborasi dari semua pihak, dari mahasiswa, masyarakat sekitar, dan pemerintah desa. Pendekatan berbasis masyarakat dan teknologi sederhana dan terjangkau. Terima kasih. Sekian dari pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau yang kurang difahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.